Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan menyertai kita semua. Bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada minggu biasa yang ke-26 ini membawa kita semua untuk merenungkan perumpamaan tentang dua orang anak. Dua orang anak diajak oleh bapaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Anak yang pertama mengatakan iya, tetapi tidak melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Dan anak yang kedua mengatakan tidak di hadapan bapaknya, tetapi kemudian dia menyesal dan dia menjalankan tugas yang diperintahkan oleh bapaknya. Bacaan Injil mengingatkan kita, kadang dalam hidup harian kita, kata-kata menjadi tidak berarti. Janji atau sumpah kita akan menjadi kosong ketika tidak diikuti, tidak diwujud nyatakan dengan tindakan. Ada 3 poin penting yang saya mau garis bawahi dari permenungan tentang perumpamaan kedua anak ini. Yang pertama, bahwa Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk merespon, untuk menanggapi panggilannya. Bapa di dalam bacaan Injil tidak memaksa. Dia mengajak kedua anaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Jawaban ada di pihak kita untuk menjawab iya dan melakukannya, atau menjawab tidak dan tidak melakukannya. Karena dalam hidup kita, jika kita meminta seseorang melakukan sesuatu dan dia mengatakan iya, tetapi kemudian tidak melakukannya, apakah kita masih mempercayakan tanggung jawab kepada dia? Pertanyaan ini membawa kita pada poin yang kedua, yakni siapakah yang mewakili dari kedua anak di dalam perumpamaan tersebut? Anak pertama mengatakan iya tetapi tidak melakukannya. Itu dialamatkan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengenal kitab suci, yang mempelajari kitab suci, yang penampakan dari luarnya seperti orang suci, orang kudus, tetapi tidak diwujud nyatakan di dalam perbuatan. Yesus pernah mengatakan, ikutilah apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi jangan mengikuti apa yang mereka lakukan. Mereka mengajar tetapi tidak melakukannya. Anak yang kedua yang mengatakan tidak, kemudian menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya, itu mewakili para pemungut cukai dan para pelacur. Mereka di dalam kehidupan sosialnya dilihat atau dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak dianggap di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi ketika mendengarkan pemberitaan, pengajaran, seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis ataupun dari Yesus sendiri, mereka kemudian menyadari dan menyesal dan mengikuti Yesus Kristus dan melakukan kehendak Allah. Dan poin yang ketiga yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian adalah seringkali dalam hidup kita terlalu memfokuskan diri kita pada hal-hal yang eksternal, penampilan luar, tetapi kita tidak melakukan, tetapi kita tidak menunjukkan apa yang ditampilkan dari luar di dalam perbuatan dan tindakan kita. Seringkali juga kita menemukan orang-orang di sekitar kita yang penampilannya seperti orang yang saleh, kelihatannya seperti orang Katolik sejati, tetapi dari kedalam jiwanya penuh dengan ego, gosip, kemarahan, kedengkian, dan lain sebagainya. Injil kembali memperingatkan kita, menjadi bahan permenungan bagi kita di dalam kehidupan saya setiap hari. Kira-kira saya seperti anak yang mana? Anak yang pertama ataukah anak yang kedua yang mengatakan iya tetapi tidak menjalankan, ataukah yang mengatakan tidak tetapi menjalankan kehendak Bapaknya?
Singkatnya, Injil mengajak kita semua bahwa action speaks louder than words. Tindakan atau perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Tuhan memberkati kita semua.